Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 11 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu tentunya yang sudah masuk di kolom komentar inilah yang akan kita bahas, yang memenuhi syarat, yang ada pertanyaan dan sebagainya ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, silahkan apabila mungkin Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari IFTalk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita langsung mulai saja dari IHSG. Hari ini IHSG rebound setelah sempat turun sedikit di 6.900 seperti yang kami sampaikan di stock call edisi minggu ini yang kami publish di hari Minggu kemarin ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca, potensinya adalah membentuk sebuah support higher low yang hari ini sudah dibentuk, dan setelah terbentuk terjadilah sebuah rebound yang bisa dikatakan ya cukup bagus. Artinya sesuai dengan apa yang kami sampaikan, potensinya adalah melanjutkan menguji resist 7.000, dan kami harapkan bullish ini benar-benar dimulai di bulan September ini seperti yang kami sampaikan di akhir bulan Agustus kemarin, yang mana setelah breakout dari 6950 ini ya IHSG akan ke atas 7.000 ya, sampai dengan setidaknya sampai dengan akhir tahun ya. Jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, yang pertama, pair long view-nya untuk saham BSD sampai akhir tahun 2023. Apakah saham BSD lebih berpeluang untuk terus turun? Untuk terus turun ini ya, di garis bawah ya, untuk terus turun sampai akhir tahun 2023 atau bisa kembali naik ke harga 1.100. Jika terus turun, maka penurunan kira-kira sampai ke berapa, dan jika ada peluang sell on strength, maka bisa sell on strength di harga berapa. Nah, ini modalnya berapa? Jadi sekali lagi, mungkin ini udah ratusan kali ya kita bilang nggak ada saham itu turun terus, nggak ada. Naik terus juga nggak ada. Ya, akan ada waktunya dia naik dan turun. Ya, seperti itu. Ini kita perlu luruskan untuk meluruskan yang belum tepat. Ya, belum lurus kita luruskan gitu ya. Tidak ada saham itu turun terus-terusan, tidak ada. Yang juga tidak ada saham yang naik terus-terusan, itu tidak ada. Ya, gitu. Nah, ini kita harus kasih tahu itu. Kemudian ini yang mohon maaf ya, mungkin kami memiliki keterbatasan dalam menentukan waktu. Misalkan di bulan Desember 2023 akhir tahun ini BSD akan naik ke sini. Kita nggak memiliki kemampuan untuk menentukan waktunya, timeline-nya dan sebagainya kita tidak tahu karena kami bukan price maker-nya. Kalau kami price maker, kami akan kasih tahu Anda BSD tanggal 31 Desember itu libur ya. Tanggal 20 Desember misalkan naik ke 1.500 ke 1.800 gitu ya. Kalau kami price maker-nya, sayangnya saya ini kan juga sama seperti Anda ya, trader biasa, investor biasa yang ya mengikuti alur market. Nah, yang mungkin kita akan lihat kan proyeksinya apakah akan kecenderungannya naik atau turun, itu ya bisa berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang namanya sampai dengan akhir tahun berarti kan lebih dari 1 bulan, berarti kita menggunakan time frame jangka menengah. Time frame jangka menengah itu lebih dari 1 bulan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita nggak bisa mematok akhir tahun 2023 itu berarti bulan Desember dia akan di berapa, kita nggak bisa. Tapi memproyeksikan potensi kenaikannya mungkin kita bisa, tetapi waktunya kapan itu sayangnya sampai dengan hari ini kita sudah mencoba berkali-kali tidak bisa ya memastikan. Ya memang tidak bisa memastikan sih, tetapi waktu itu akan relatif sulit karena market itu banyak faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya, dan kita tidak dituntut untuk itu juga, untuk mengontrol sesuatu itu. Kita hanya dituntut untuk bisa mengikuti dinamika market. Seperti itu. Ini sedikit edukasi sebelum bahas BSD ya. Ini mungkin banyak penonton yang mungkin juga masih baru di market, masih angkatan-angkatan pandemi yang mungkin diberikan kemudahan dalam investasi, langsung dapat harga-harga diskon sehingga sangat mudah untuk untung dan sebagainya. Tetapi kita perlu mengedukasi bahwa bahwasanya market itu sangat dinamis. Jadi untuk memprediksi itu memang bisa diprediksi, tetapi waktu itu saya sendiri bilang ini relatif sulit, dan di sistem kami pun kita tidak tuntut untuk itu, tidak ditekankan, tapi untuk mengestimasikan proyeksi harganya ke depan akan seperti apa, apakah dia uptrend, apakah dia akan konsolidasi, apakah dia akan downtrend, seperti itu ya.
Oke, kemudian yang penurunan kira-kira sampai dianggap berapa nanti kita akan lihat kalau dia masih ada potensi turun. Ada peluang sell on strength. Nah, di sini sell on strength berarti kan Anda punya. Nah, harusnya kalau seperti ini disampaikan di harga berapa Anda punya. Karena sell on strength di sini juga merujuk pada harga beli. Sell on strength di sini kan kita memaksimalkan potensi kenaikan yang ada, ya. Dan untuk mencapai tujuan gitu, kita harus tahu dulu Anda itu awalnya seperti apa, belinya di harga berapa dan sebagainya. Ini berlaku untuk member juga. Member juga kalau konsultasi harus jelas dan lengkap, gitu ya. Saya mau jualan saham BSD di harga berapa kira-kira. Nah, Anda belinya di berapa itu tergantung, ya. Misalkan harganya tinggi sekali, ya kita akan sampaikan harga cut loss-nya dan sebagainya, gitu ya. Maka bisa sell on strength di harga berapa ini ya? Kita akan jawab dulu pertama proyeksinya, apakah dia akan jangka menengah itu dia akan seperti apa gitu ya. Kemarin kita sudah bahas beberapa kali ya BSD sendiri di segmen-segmen dia menjadi judul utama, bahwasannya BSD ini saat ini dalam jangka pendek ini ya, dia sedang konsolidasi ya. Konsolidasi ini di dalam tren naik. Tren naik kita tahu dari mana? Karena BSD sendiri sudah memulai uptrend setelah dia mematahkan tren naik di bulan April yang lalu. Artinya lebih dari 1 bulan umurnya. Nah, namanya uptrend tadi kembali ke pertanyaan pertama, tidak ada saham itu yang naik terus ataupun turun terus. Di dalam tren naik ada turunnya yang namanya koreksi atau retracement ya, atau throwback, bahasa istilah pullback lawannya pullback ya. Nah, sedangkan ketika downtrend, Anda perhatikan apakah ada saham downtrend turun terus? Nggak ada. Ini BSD pun ketika dia downtrend sejak 2016 gitu ya, dia ada naik-naiknya juga yang bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Nah, di sini ya, ini perlu Anda ketahui. Jadi bagaimana kita mendapatkan profit ya dari situ, dari dinamika ini yang ada di market. Jadi market itu dinamik dan kita harus bisa mengikuti, menyesuaikan diri. Tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu ya, karena sekali lagi terutama saya ini kan trader kecil, investor kecil, jadi mau tidak mau, suka tidak suka apa yang ada di market ya itulah yang Anda harus manfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Seperti misalkan BSD ini view-nya ya tentu saja mengikuti tren utama ini, kemungkinan dalam jangka menengah itu lebih dari 1 bulan atau beberapa bulan ke depan ya masih akan uptrend. Namun dalam jangka pendek memang dia sekarang ini berada di EMA 60 ya, di mana EMA 60 ini sedang diuji sebagai support yang kebetulan support konsolidasinya. Seperti itu. Nah, kalau Anda mau jualan, sekali lagi ini saya nggak tahu harga beli Anda berapa, karena ini masih dalam skema konsolidasi. Kalau Anda mau buru-buru ya Anda jualnya ya di resist terdekat, misalkan di 1100, 1180. Nah, ini ada potensi 1100 menurut saya, karena 1100 ini masih berada di area konsolidasi ini tidak sulit untuk ke sana ya. Kalau Anda mau jualannya cuma di 1100. Seperti itu. Semoga mencerahkan dan menjawab ya. Seperti itu kira-kira saya menjawabnya. Tolong bahas saham JTPE Pak, untuk investasi baiknya masuk di harga berapa. Nah, ini seperti ini kita perlu juga sebelum kita masuk di harga berapa dalam berinvestasi, ini edukasi juga ya, karena ini sedikit ya, ini nggak bisa dijawab ya karena nggak ada pertanyaan, jadi saya akan bahas yang ada pertanyaan saja. Jadi ketika kita menentukan investasi, ini edukasi ya, sekali lagi mungkin member peer dan peers nggak perlu, karena mereka pasti tahu dalam berinvestasi pastinya mereka akan melihat fundamental terlebih dahulu. Nah, untuk mungkin penonton yang bukan member kami, yang mungkin masih baru belajar, kami sampaikan ini untuk agar ya meminimalisir potensi-potensi kesalahan atau ya penyesalan di akhir, karena yang namanya penyesalan pasti di akhir ya, kalau di awal pastinya namanya pendaftaran gitu kan. Nah, Anda harus menganalisis fundamental terlebih dahulu, seperti yang kami sampaikan sering kali, beratus-ratus kali di Yev Talk. Ketika Anda bertanya yang tujuannya untuk investing, harusnya ya saya nggak tahu, mungkin Anda sudah kecek dulu fundamental seperti apa JTPE ini ya. Tapi saya akan hanya jawab sesuai dengan pertanyaan. Masuk di harga berapa? Saya anggap Anda sudah match dengan fundamental dari JTPE. Anda sudah menganalisa, sudah meriset. Nah, itu terlepas dari tanggung jawab saya. Jadi saya akan jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan, karena kami tidak ingin seolah-olah kita punya kepentingan, oh jangan beli saham ini karena fundamental jelek dan sebagainya. Oh, beli saham ini fundamental bagus dan sebagainya. Karena di sini harus membahas apa yang ditanya. Ya, itu adalah kode etiknya. Dan juga advisor kami pun juga seperti itu. Kalau Anda tidak ditanya, jangan
jangan bahas yang tidak ditanya gitu ya. Makanya sebagai member, sebagai investor, sebagai trader ya Anda harus kritis dan Anda harus ada pertanyaan kalau konsultasi gitu ya. Nah kalau kita lihat dari ya technical, sebenarnya JTP ini masih dalam uptrend dalam jangka panjang. Ini kita menggunakan monthly ataupun weekly, sama dia sudah menyelesaikan fase koreksi, yang koreksinya ini dimana saat ini adalah tahap akhir menguji resist konsolidasi. Konsolidasi ini sudah berjalan setidak-tidaknya sejak tahun kemarin ya, sehingga kalau Anda mau masuk dan ingin investasi ini tergantung juga. Kalau investasi Anda tidak ingin terlalu panjang atau ingin Anda beli sekarang mungkin beberapa bulan sudah floating profit dan sebagainya, mungkin confirmnya dia harus breakout dulu dari konsolidasinya ini, yaitu di 300 ini dia harus setidaknya naik di atas 320 lah misalkan gitu. Tapi kalau Anda mau beli bertahap seperti yang kami praktekkan di Peer dan Peers, belinya itu bertahap ya di harga-harga saat ini menurut kami tidak apa-apa dibeli. Sekali lagi ini mengabaikan fundamental ya. Saya anggap Anda sudah ngecek fundamental, bukan berarti saya rekomendasikan saham ini loh. Saya ditanya, saya akan jawab ya, seperti itu. Oke. Pak tolong bahas MTech, apakah mulai uptrend jangka menengah? Kita akan lihat MTech apakah uptrend jangka menengah. Berarti kita menggunakan weekly juga, masih downtrend. Sangat mudah menjawabnya, masih downtrend. Oke. Tolong bahas laju untuk jangka menengah Pak. Oke, kita lihat jangka menengah laju. Banyak yang nanya jangka menengah nih ya. Mungkin udah mulai ini ya. Sekarang ini laju, ini saham baru, relatif baru. Dan saat ini menurut kami ini berpotensi naik ya, berpotensi naik dalam artian dia mungkin membentuk sebuah lower high di sini mungkin potensinya adalah pullback atau membentuk sebuah wave naik dalam tren turun gitu ya, dalam tren turun loh ya. Nah ini potensinya ke 136, ini menggunakan weekly ya, tentu saja ini target jangka menengah ya 185, jadi ini pullback jangka menengah seperti itu. Oke, tolong strateginya di saham silo untuk trading. Oke, kita lihat silo untuk trading. Oke, kita menggunakan daily saja karena ini trading jangka pendek. Silo secara teknikal sekarang ini konsolidasi dan menyempit ya. Ini harus Anda tahu ketika kita trading ya, sebisa mungkin kita harus mengkalkulasi, menghitung, karena trading itu bukan judi tebak-tebakan. Kita harus bisa menghitung, mengkalkulasi berapa potensi risk dan rewardnya, atau potensi profit atau potensi risiko yang kira-kira akan muncul ketika kita masuk di saham ini. Karena ini masih dalam konsolidasi, potensi upside-nya masih akan terbatas di 2%-an di 2030. Kemudian risk-nya saat ini kalau dia turun kembali di lower line itu di 4%-an, 4 sampai dengan 5%. Sehingga saran saya untuk trading di saham ini tunggu konfirmasi dia breakout dari konsolidasi ini dulu di atas 2100 ya, seperti itu. Oke, sudah tidak ada yang perlu saya bahas karena ini cuma saham ya, jadi perlu diberikan keterangan atau pertanyaan, jadi silakan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Oh ya, masih ada promo Lucky Member bagi Anda yang ingin join PTR menggunakan promo Lucky Member 3+3, hadiahnya 3 bulan, nanti akan diumumkan di akhir bulan. Jadi silakan Anda punya kesempatan untuk dapat bonus 3 bulan. Silakan join PTR kalau Anda ingin join PTR ya. Anda trader pastinya, jangan sampai investor join PTR karena mesti tidak akan cocok. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau di F-Talk sebelumnya. Semoga selalu memberikan manfaat, selalu memberikan edukasi yang baik untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.